Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, alhamdulillah hari ini bertemu dengan saya Miftahur Rahman dalam kegiatan mata kuliah metodologi penelitian. Baik, sebelum kita memulai, marilah kita berdoa. Mudah-mudahan kegiatan pada hari ini menjadikan ilmu kita ilmu yang barokah dan manfaat. Amin ya rabbal alamin. Liridoi wa bisyafaati Rasulillah wa fi karamatillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian, ada dua hal yang kita bahas pada hari ini, yaitu konsep dasar penelitian dan hakikat penelitian. Yang pertama, konsep dasar penelitian. Kita harus tahu apa sih yang dimaksud dengan penelitian. Penelitian itu identik dengan berbahasa Inggris yang artinya research. Re itu artinya kembali, search itu artinya mencari. Jadi artinya riset itu kembali mencari. Kenapa dikatakan demikian? Karena semua penelitian yang ada itu hampir pernah semua diteliti oleh orang lain. Maka di sini kata-kata riset kembali mencari, yaitu mencari sesuatu hal yang sudah ada. Menurut beberapa ahli, pengertian daripada penelitian itu diantaranya ada Creswell. Creswell mengungkapkan bahwa penelitian itu adalah tahapan mengumpulkan data untuk meningkatkan pemahaman terhadap isu atau permasalahan. Creswell juga membagi menjadi 3 tahapan dalam hal penelitian ini. Yang pertama yaitu mengajukan pertanyaan, dan yang kedua mengumpulkan data dari pertanyaan tadi, dan yang terakhir yaitu menyajikan jawaban dari pertanyaan yang sudah diajukan di pertama tadi. Kemudian ada ahli lagi yaitu Profesor Sugiono. Ini bukunya sangat banyak sekali. Beliau mengatakan bahwa penelitian adalah cara ilmiah dengan tujuan mengumpulkan data bermaksud tujuan tertentu. Nah, ini pengertian daripada Profesor Sugiono. Dari beberapa ahli tadi dapat kita simpulkan bahwa hakikat penelitian adalah kegiatan ilmiah untuk mencari kebenaran dari masalah dengan cara sistematis, logis, dengan menggunakan metode ilmiah yang baik dan benar. Itu saudara pengertian daripada penelitian. Kemudian bagaimana cara kita untuk memperoleh sebuah kebenaran? Ada beberapa hal. Yang pertama itu secara kebetulan. Yaitu apa artinya? Penemuan itu terjadi secara kebetulan. Saya contohkan, misalkan saudara memegang besi, kemudian besi itu kita tidak tahu kalau dipanaskan akan memuai. Nah, setelah kita panaskan akhirnya memuai. Dari sini kita tahu bahwa secara ilmiah besi itu jika dipanaskan memuai. Jadi secara kebetulan. Kemudian bersifat untung-untungan. Jadi kita membuat uji coba, kalau beruntung berhasil, kalau tidak berarti masih dikatakan gagal. Kemudian yang terakhir melalui otoritas atau kebenaran bisa didapat melalui otoritas seseorang yang memegang kekuasaan. Saudara sekalian, dalam hal untuk mencari sebuah kebenaran, kita harus berpikir kritis. Itu berdasarkan pengalaman. Artinya apa? Dalam hal ini kita berpikir secara induktif maupun deduktif.
Secara deduktif artinya kita berpikir dari yang umum ke khusus. Sedangkan cara induktif dari yang khusus ke umum. Kemudian bagaimana caranya? Caranya kita harus melalui penyelidikan ilmiah. Jadi kebenaran baru kita dapat itu dengan menggunakan pendekatan ilmiah ini, yaitu berpikir secara kritis dan induktif. Saudara sekalian, ruang lingkup penelitian itu apa? Jadi ruang lingkup penelitian itu sesuatu hal yang ada di dalam sebuah penelitian itu. Di antaranya apa? Satu, menemukan teori. Kemudian menguji teori yang sudah ditemukan. Kemudian yang terakhir adalah pemecahan masalah. Ini adalah ruang lingkup daripada penelitian. Bagaimana paradigma penelitian? Pada dasarnya ada dua paradigma yang dikembangkan, yaitu positivisme dan positivis. Positivis umumnya menggunakan pendekatan kuantitatif, yaitu berkaitan dengan kuan, dengan angka-angka. Sedangkan antipositif menggunakan pendekatan kualitatif. Saudara sekalian, ada beberapa sifat yang harus kita miliki sebagai seorang peneliti. Di antaranya kita harus mempunyai sifat kecerdasan, kemudian perhatian dalam arti dalam hal penelitian ini, kemudian daya khayal, kemudian inisiatif, kemudian informasi, dan yang terakhir adalah daya cipta. Ini sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang peneliti. Selain itu, kita juga mempunyai sifat harus industrialis atau berusaha. Kemudian kita mempunyai sifat kejujuran, harus jujur. Kemudian tidak mudah putus asa. Ya, kemudian punya luapan-luapan yang harus kita inginkan, jadi punya semangat. Ya, itu adalah salah satu ciri-ciri dari seorang peneliti. Bagaimana caranya langkah untuk penelitian itu atau metode ilmiah? Yang pertama, kita harus memilih atau merumuskan, mendefinisikan masalah terlebih dahulu. Kemudian mengadakan studi perpustakaan atau survei terhadap data yang ada, dan memformulasikan hipotesis atau dugaan. Dan yang keempat, membangun kerangka analisis atau model serta alat-alat dalam menguji hipotesis. Dan yang kelima, yaitu mengumpulkan data. Yang keenam, menyusun, mengolah, menganalisis serta membuat interpretasi. Kemudian membuat generalisasi dan kesimpulan. Dan yang terakhir, kita membuat laporan. Itu saudara langkah-langkah kita dalam hal membuat sebuah penelitian. Jadi intinya adalah penelitian itu kegiatan ilmiah kita untuk mencari kebenaran dari sebuah masalah yang ada dengan cara sistematis, logis, melalui metode ilmiah yang baik dan benar. Demikian apa yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.